Siap. Halo Frans, apa kabar? Halo, salam diaspora Buce. Bagaimana di LA? Salam diaspora. Di LA saat ini malam kita agak kepanasan, makanya saya pakai baju ini. Terbalik. Gimana di Australia? Kita di sini lagi musim dingin, lagi lockdown. Jadi sebenarnya sangat dingin sekali, tapi nggak apa-apa. Kita mungkin bisa menghangatkan suasana dengan saling cerita mengenai Kongres Diaspora, karena hari Sabtu ini akan diadakan Kongres ke-6. Iya. Gimana? Excited? Senang sekali untuk ini, tidak apa? Gue udah siap-siap begadang, bro. Ya, Amerika jamnya beda ya, nanti jam tengah malam ya. Kalau kita punya mulai dari jam 6.30 malam sampai jam 7 pagi. Dan saya bukan orang malam, saudara. Saya tidak pernah lebih dari jam 12. Jadi saya jadi zombie sepanjang 3 hari kayaknya. Oke. Buce, Kongres kali ini merupakan berbeda ya. Kalau selama ini Kongres itu adalah sifatnya fisik ya, datang fisik ke Jakarta atau Kongres pertama di LA. Tapi kali ini adalah Kongres secara virtual. Jadi semua orang, semua diaspora secara teknis, kalau mereka terdaftar, mereka bisa mengikuti Kongres. Tapi banyak yang mungkin belum pernah ikut Kongres, belum pernah. Kongres itu ngapain aja sih gitu kan pertanyaannya kan. Mungkin kita mulai pertama dari Buce, karena Buce adalah salah satu figur Kongres pertama, Kongres di Los Angeles. Apalagi Buce adalah salah satu tim panitia di sana. Mungkin Buce bisa cerita apa sih sebenarnya kejadian 9 tahun yang lalu di Los Angeles. Silakan. Ya, jadi seperti yang saya pernah ceritakan sebelumnya, waktu Kongres pertama di LA itu katanya kita dengarnya biayanya $800.000. Jadi saya seksi dana tuh hati jantung gue tuh hampir berhenti. Tidak bisa cari uang dari mana gitu loh. Itu satu rumah itu ya, satu rumah. Terus kemudian dan itu tidak ada dananya. Tapi Pak Dino yang berjalan mencari dana, akhirnya terkumpullah dan akhirnya bisa kebayar habis. Pada waktu kita Kongres pertama di LA, tadinya itu seharusnya hanya diaspora seluruh Amerika. Seharusnya. Last minute Pak Dino change his mind, itu untuk seluruh dunia. Ya, jadi itu. Nah, apa yang menjadi yang kita di Kongres yang saya lihat ya, waktu itu saya hanya sebagai penerima tamu dengan saya punya baju daerah begitu. Jadi yang saya lihat ini tentu adalah tokoh-tokoh diaspora ya yang dianggap berhasil ya, Frans. Karena banyak yang tidak tahu bahwa ternyata banyak diaspora Indonesia berhasil. Waktu itu ada Pak Sehat Sutarja dengan di Silicon Valley dengan microchipnya, dan jadi itu pertama. Kedua, kemudian artis-artis diaspora yang dikenal di seluruh dunia. Waktu itu ada Daniel Salduheka, kemudian kalau tidak salah, apakah ya ada beberapa yang kita undang, jadi artis-artis diaspora yang terkenal di seluruh dunia. Itu tampaknya yang ditampilkan. Ketiga, tentu ada pembahasan, waktu itu tokoh-tokoh masyarakat dari Indonesia datang, ada terus keempat yang tidak kalah pentingnya, mulailah dicetuskan tentang aspirasi kita tentang duit kewarganegaraan. Itu yang saya lihat di Kongres yang pertama. Pada penutupan Kongres itu yang mungkin orang-orang tidak tahu adalah penampilan para artis-artis dari lokal, dari Southern California. Jadi ada 4 jam itu nyanyi-nyanyi, itu penampilan artis lokal. Gitu. Ya. Dan yang dihadiri waktu itu 5.000 orang, hampir semua, umumnya of course dari Los Angeles, tentu ada dari berbagai negara, dari Taiwan 1, Dede, ada paling banyak dari Qatar 20 orang, itu aja dari negara yang datang. Ya, para duta besar mengirim perwakilannya dari itu juga yang sini. Nah, sekarang saya mau tanya kamu. Nah, saya ini sorry nih teman-teman, kita ini kebetulan memang sangat sering untuk menginterview orang. Jadi kali ini kita saling menginterview ini. Ya, oke. Nah, saya ada miss nih ya. Karena saya kan hanya ikut sebagai ini pada diaspora pertama itu di Los Angeles.
Kemudian kita putuskan 2 tahun kemudian tadinya kita mau adakan di negara lain. Nah, tapi dia bilang janganlah kita adakan di Indonesia supaya ada pejabat-pejabat gampang untuk hadir. Nah, kita namanya pulang kampung. Ya, betul. Kita menghimbau, kita mengarahkan orang-orang dari Amerika untuk pulang, untuk hadir pada yang ini. Nah, waktu itu kan harusnya 2014. Nah, ternyata di periode itu telah terjadi sesuatu di Indonesia yang kamu terlibat. Ceritain dong. Seperti kayaknya kamu diundang di belakang ini 2013 atau gimana? Saya boleh share screen ya, sebentar ya. Saya itu tidak tahu, saya cuma hadir tahun 2014 sebagai tamu aja. Jadi saya tidak tahu persiapannya apa, yang tahu adalah Frans yang adalah Vice President, wakil dari Pak Arief ya. Vice President wakil. Jadi kayak Expo lah kita sekarang ini. Walaupun itu belum disebut Expo. Silakan Frans. Terkait dengan Kongres kedua, ya, jadi pada saat itu diadakan tahun 2013, benar seperti yang Bu Cek cerita, diadakan di Jakarta karena konsepnya adalah pulang kampung, ya. Konsep bukan 2013, 2014 diadakan di Jakarta. 2013. 1 year after that. 1 year, ya. Oh, oke. Aku tidak tahu. Jadi 2013 itu diadakan pertama kali di Jakarta. Kebetulan sebagai penyelenggara utamanya saat itu adalah Kementerian Luar Negeri dibantu oleh KBRI DC, Washington DC, dan beberapa teman-teman diaspora. Sebelum Kongres kedua, sudah beberapa presiden chapter saat itu sudah dihubungi untuk bisa membantu penyelenggaraan Kongres kedua. Kebetulan saya saat itu adalah presiden dari IDN di Australia, jadi Arief dan beberapa teman lain kita bekerja sama untuk membantu asistensi panitia Kongres Kemlu. Ya, waktu itu yang paling berkesan selama saya aktif di Gerakan Diaspora ini adalah pada saat sidang di DPR, pada saat pidato Presiden di DPR sebelum 17 Agustus, untuk pertama kalinya diaspora itu hadir dan diundang secara resmi, ya, secara resmi. Waktu itu kami diperkenalkan oleh ketua DPR saat itu bahwa hari ini Bapak Ibu ada wakil khusus dari masyarakat Indonesia, diaspora Indonesia di luar negeri yang hadir di sidang DPR pada saat itu. Itu merupakan suatu statement pertama kali, ya, itu statement pertama kali, dan mungkin sampai sekarang belum diundang lagi, tapi kalian juga sudah bertemu dengan pihak Bapak Presiden ataupun pimpinan pemerintahan lainnya. Jadi kalau kongresnya sendiri pada saat CID 2 yang paling yang berkesan adalah pertama kali saya ketemu, karena CID 1 saya kebetulan memang tidak sempat ikut di Jakarta, tidak sempat ikut di LA, tapi 1 minggu sesudah kongres itu Pak Dino kebetulan hadir di Sydney sebagai sosialisasi kongres, dan saya pertama kali mendengar langsung dari beliau apa sih hasil kongres itu, apa kedepannya. Jadi ya mudah-mudahan sampai pertama kali bulan Juli 2012 hingga saat ini Agustus 2021 sudah 9 tahun saya terlibat involved di Gerakan Diaspora ini, dan saya tidak pernah menyesal dan selalu bangga dengan Gerakan Diaspora ini. Dan ya, saya bisa kenal dengan selebritis diaspora dari Amerika, saudara Bu Celi, karena setiap kali kalau foto-foto itu, ini orang paling unik banget, pakaian tradisional, tapi nggak pernah
tradisional yang mainstream ya, tapi selalu dicampur-campur. Jadi he is really famous. Jadi waktu itu kalau kita bilang selebritinya diaspora adalah saudara Buccelli. Jadi kita bisa kenal. Itu salah satu yang menarik juga yang saya ingat. Kemudian si ID2 juga kita berhasil menyepakati pembentukan entitas diaspora. Yes, karena waktu itu di Kongres pertama, seperti Buce cerita, selain menghasilkan deklarasi diaspora, menyepakati deklarasi diaspora, Kongres pertama menyepakati pembentukan 4 entitas diaspora, ya, Indonesian Diaspora Network untuk jejaringan atau networking, kemudian Indonesia Diaspora Business Council untuk kegiatan bisnis, Indonesian Diaspora Foundation untuk kegiatan filantropi dan community, dan Indonesian Diaspora Brand Bank. Ya, jadi 4. Brand Bank apa? Itu Brand Bank. Jadi awalnya itu ditujukan untuk membuat database para diaspora Indonesia di seluruh dunia. Ya, pada saat itu. Tapi memang IDBB terakhir ini tidak sempat aktif lah gitu. Tapi orang hanya mengenal 3 entitas pertama tadi. Ya, itu mungkin hasil dari Kongres pertama dan Kongres kedua. Tadi saya ceritakan tanggal 28 Oktober pasca CID2 kita resmi mendirikan Indonesian Diaspora Network sebagai representasi dari chapter-chapter yang ada di puluhan negara ataupun kota di seluruh dunia. Kemudian lanjut ke CID 3 di Hotel Bidakara, CID 4, CID 5, dan hari Sabtu ini CID 6. Jadi sudah cukup banyak dan hasil yang berbeda-beda. Mungkin sekarang gantian nih Buce. Selama Buce mengikuti kongres ataupun terlibat di gerakan diaspora ini, apa yang paling berkesan Buce? Yang paling berkesan bagi saya, of course, waktu CID 4, waktu Presiden Obama hadir. Oke. Nah, karena saya hadir di situ, saya bingung. Saya mau pakai saya punya baju daerah, tapi saya pikir-pikir, ini kan presidennya Presiden Obama. Saya kan warga negara Amerika, jadi basically itu presiden saya ya. Jadi kalau saya ada baju kaos Obama, jadi saya pikir kesempatan ini baju kaos itu saya punya tapi tidak pernah saya pakai, jadi hari itu saya pakai t-shirt, saya tidak pakai baju ini, dan antriannya itu sampai 4 lantai sampai itu. Dan saya kira Pak Dimno beritahu saya bahwa Uce ini adalah the paling rame lah dari kita punya sejarah. Of course dibuka oleh Presiden Obama, itu bergensi banget gitu loh. Ya, jadi saya sangat proud. Sampai saat ini itu merupakan video yang paling saya banggakan waktu ada Presiden Obama gitu loh. So itu yang kesan. Ya. Kalau dengan teman-teman diaspora sekarang Buce dikenal dari utara ke selatan, dari timur ke barat, almost everyone know Buce gitu loh. Yang mana itu yang paling suka pakai udeng-udeng atau pakai baju daerah itu kalau ini? Gimana rasanya menjadi selebritis atau pesohornya diaspora? To be true, sebenarnya saya tidak aware bahwa ada orang perhatikan itu. Saya tahu bahwa saya pakai baju daerah karena saya pengen aja pakai baju daerah gitu. Tapi saya tidak aware bahwa mereka ya, saya pikir ada beberapa orang di saya, tapi saya tidak aware bahwa mungkin hanya Frans yang perhatikan. Orang lain tidak. Saya jadi malu nih. Oke, Buce. Tadi Buce cerita bahwa Amerika adalah menjadi awal dari gerakan diaspora ini. Mungkin Buce bisa cerita sedikit kegiatan ataupun karakter teman-teman diaspora di Amerika saat ini seperti apa sih? Ya, gitu ya. Jadi tidak bisa disangkali bahwa teman-teman di diaspora di Amerika, kan tadinya kan Pak Dino adalah dubes di Amerika. Jadi untuk mengadakan diaspora waktu itu di LA, yang seperti kita tahu seluruh Amerika 100.000 diaspora, di LA 60.000. Jadi 60%. That is the reason kenapa diadakan di LA, karena konsentrasi itu paling banyak kita di sini, gitu deh, ya. Dan bagaimana karakternya, dan saya melihat
teman-teman saya memang yang di itu mereka jadi panitia. Saya terus terang tidak terlalu ini. Kayaknya banyak dilakukan dari Washington ke itu kayaknya gitu ya. Ya, so maksudnya karakternya gimana diaspora di ini dari Amerika nih. Ya, seluruhnya. Jadi mungkin di tiap kota mungkin berbeda ya. Mungkin kayak Ya. di Washington, di LA, di Philadelphia mungkin punya karakter masing-masing mungkin. Ya, jadi setahu saya ya, saya tidak ini. Jadi waktu seperti yang Frans bilang ada 3 entity itu kayak apa Indonesian IDF ya, Indonesian Diaspora Foundation ya. Ya. Kalau nggak salah itu bergerak bidang dana ya, Ya. untuk membantu Indonesia. Ya. Waktu itu ketuanya juga Pak Ben kalau nggak salah Ya, ya. pertama kali. Ya, pertama kali Ya. yang dari ketua pertamanya Sonita, kemudian Pak Ben, dan saat ini Ibu Ida ya. Ibu Ida ya, IDF ya. Jadi semuanya dari Amerika. Saya tampaknya waktu itu begitu ya, saya ini ya. Juga yang Business Foundation yang diketuai oleh Pak Edward Wanandi, ya. Dengan anggotanya tentu Ibu Vivi dan Pak Robert yang saya tahu ya. bertiga ini ya, yang selalu mengadakan dinner fundraising, dinner untuk dananya, keuntungannya untuk membantu operasional entitas diaspora ya. Dari Amerika semua. Jadi saya tidak aware kalau ada dari negara lain yang ikut ya, yang di ini. At least saya tidak aware. Yang saya tahu itu semua di Amerika gitu ya. Jadi memang itu awal-awal waktu itu ada, tapi tampaknya sekarang yang ada kita cuma IDN aja ya, karena ada terpisah gitu ya. Jadi tampaknya itu that's the reason kenapa tidak ada di sini sekarang. Karena itu semua itu memang hanya yang di Amerika aja gitu. Sama saya ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kongres kali ini untuk pertama kalinya secara virtual. Tapi mungkin Buce bisa cerita ngapain aja sih di kongres itu? Ya kan? Itu sebenarnya kongres para diaspora. Apa sih yang kita bicarakan? Apa yang ditampilkan di kongres itu? Ya, tentu biasanya ditampilkan figur-figur yang orang tahu ya. Jadi kalau orang tidak tahu, siapa mau nonton ya, tentu harus nama orang besar-besar gitu loh. Itu yang pertama. Ada daya tariknya ya. Ada daya tarik. Iya betul. Terus kita mencari anak-anak muda diaspora Indonesia waktu itu yang cakep, yang cantik, yang bisa terus tentu waktu itu ada Cinta Laura ya, yang dari New York, yang bahasa Inggrisnya keren banget ya. Terus kemudian tentu ada Anggun yang kita dari itu dari Perancis ya. Dari Perancis. Jadi kita sebisa mungkin mewakili berbagai belahan itu. Terus tentu saya kali ini saya mencari diaspora, testimoni diaspora. Jadi saya mencari figur-figur diaspora yang tidak dikenal orang, tapi saya melihat bahwa ini seperti berlian yang harus diasah gitu loh. Kan ada berlian tapi belum diasah. Betul, jadi betul. Kita diaspora ini mau tampilin nih, diasah nih ya, ditampilin supaya orang aware, oh gitu. Jadi ini beberapa orang yang menarik yang mungkin orang nggak pernah tahu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin hadir, nantikan kejutan dari Buce ini siapa saja nanti yang akan ditampilkan. Ya Buce ya. Saya cerita sedikit sebagai pemancing ya. Boleh. Supaya kalau tidak juga orang ini siapa gitu. Wah gitu kan. Tentu ada alasannya kenapa saya memilih orang-orang. Boleh, siapa saja kalau boleh kasih bocorannya. Ya, saya bocorannya ada Malea ya. Malea ini anak kecil menjadi viral banget di Amerika, bukan orang diaspora Indonesia, tapi di orang bule semua, karena dia menyanyi lagu kebangsaan Amerika di stadion yang dinonton. Iya, betul ya. Viral, dan setiap kali itu dia, sebab lagu kebangsaan Amerika itu susah banget, itu nadanya tuh tinggi terus susah gitu. Kalau orang tidak biasa bisa false gitu loh, nyanyi tidak gampang. Tidak kayak Indonesia Raya semua orang bisa nyanyi. Ini udah bisa susah ya. Ya, jadi Malia ini anak ini menjadi terkenal, dan kemarin dia sempat diundang di Cannes Festival Film
karena Ya. dia juga main di film gitu. So, Oke. itu yang akan memberikan testimoni tentang dirinya. Terus tentu yang kedua ada Lia Sondak, ini istri dari James Sondak. Nah, Lia Sondak ini dia setiap hari Senin mengadakan namanya Zoom khusus untuk mengenai Vaksin. Yes. World Vaksin ya. Jadi dari seluruh dunia menceritakan efeknya vaksin yang mereka gunakan. Terus ada beberapa dokter menyarankan apa. Terus dicampur dengan lagu-lagu karena suaminya adalah penulis lagu, dia kenal Yes. semua artis. Yeah. Jadi macam-macam. Jadi itu that's the reason karena dia punya peranan untuk membuat orang mau divaksin. Oke. That's the reason, ya. Itu Lia, that's why kita choose dia. Ketiga, tentu orang yang bekerja langsung di tempat vaksin nama AstraZeneca. Yang menjadi vaksinnya dipakai di Indonesia. Nah, kan banyak beredar tuh AstraZeneca mengandung babi. Jadi orang Muslim tidak mau divaksin gitu. Yeah. Nah, dia ini yang membuat vaksinnya, bahan bakunya, sehingga menjadi massal untuk dibuat di Indonesia. Nah, orang ini paling tepat. Kalau saya yang bicara, who are you gitu loh. Campurannya apa? Memang mungkin betul ada kali ya. Oke. Nah, apakah betul ada? Itu rahasia. Oke. Itu akan ditampilkan di situ ya. Nah, saya lupa sebenarnya tadi kita cerita mengenai COVID. Apa tadi tema kongres kali ini? Kalau boleh Buce ingatkan. Temanya kita ini adalah after COVID ya, after COVID. COVID-19 ya. Diaspora bangkit after COVID-19. Yeah. Jadi basically tema ini kita tahu bahwa negara kita kan memang sedang lagi prihatin dengan COVID ya. Jadi kita datang memberi pengharapan. Apa sih kita setelah COVID ini kita buat apa? Bagaimana dengan kita punya pendidikan? Bagaimana dengan kita punya teknologi? Tentu kita perlu tahu dong. Ini apakah safe ini vaksinnya yang orang akan terima di Indonesia? Oke. Jadi ini orang ini akan bicara ini yang itu sih. Jadi sekedar mengingatkan teman-teman bahwa memang fokus kongres kali ini adalah bagaimana kontribusi para diaspora untuk Indonesia, terutama selama masa pandemi ini, karena tadi kita mungkin pengalaman kita di luar banyak bisa memberikan testimoni, memberikan bukti bahwa apa yang terjadi saat ini tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja atau kelompok tertentu, tapi harus bekerja sama, karena ya kayak kita bilang tadi ada beberapa kali wave lockdown di ini, itu suatu pelajaran yang mungkin nanti bisa kita sharing ya, dan yang lebih penting adalah langsung berbuat apa yang para diaspora bisa lakukan. Benar. Is that right? Ya. Betul. Nah, ada satu lagi yang paling menarik. Apa ini? Biasanya kan begini, misalnya lu dari Australia kan belum tentu kita bisa datang pulang ke Indonesia. Betul. Anak, vacation, pekerjaan, apa semua, dan tiket mahal gitu ya. Nah, dibanding dengan dari Amerika. Ya, Amerika juga, Eropa juga ya. Nah, ada sekarang ini akan ditampilkan Diaspora Showcase. Wow. Jadi dari berbagai negara. Ya. Jadi kesempatan. Kalau tidak ini kan kesempatan, mereka tidak usah ke Indonesia, tapi bisa ditampilkan. Biasanya kita tidak punya kesempatan ini. Oke. Showcase ini tidak pernah dilakukan selama kongres-kongres sebelumnya, karena tidak ada kesempatan ya. Mereka ini. Nah ini basically orang-orang di Australia, di mana di Taiwan, di Singapura, di Amerika, mereka mengadakan sesuatu acaranya apa gitu untuk kita semua. Oke. Terus duta besar diundang untuk bernyanyi bersama negara. Terus juga penyanyi-penyanyi diaspora dari seluruh dunia, mereka punya choir. Buca nari nggak nanti? Saya nggak bisa nari. Saya bisa pakai pakaian, saya nggak bisa nari. Oke. You're doing great untuk mempromosikan kongres ini, mempromosikan gerakan diaspora. Mungkin kita kembali cerita mengenai gerakan diaspora ini sendiri ya. Jadi supaya karena setelah 9 tahun ataupun nanti tahun depan kita genap 1 dasawarsa, mungkin Buce bisa menceritakan, karena Buce tahu dari 2012 hingga saat ini
apa sih sebenarnya yang terjadi di gerakan diaspora ini, karena dinamikanya kan selalu banyak ya, dinamikanya baik organisasi, ada dualisme, ada chapter yang aktif, ada chapter yang enggak, ada teman yang dulu aktif sekarang enggak, ada yang baru. Sebenarnya apa, Bu Ce bisa sedikit kasih ringkasan resume dari 9 tahun ataupun nanti tahun depan kita merayakan 1 Dasawarsa. Ya, kalau saya bisa menyimpulkan hanya satu, Franz. Kita mempunyai identitas baru. Artinya apa? Saya warga negara Amerika. Dulunya sebelum diaspora 2012, saya tuh bingung banget tiap kali ditanya, Pak Buce tuh orang apa? Saya mau bilang orang Indonesia. Saya tidak punya paspor Indonesia. Saya mau bilang saya orang Amerika. Makanan saya nasi. Bahasa Indonesia pakai topinya udang. Saya mau ngomong apa gitu? Apakah bekas Indonesia, pengkhianat bangsa, atau apa? Itu jadi. Tapi sejak 2012, saya dengan bangga selalu berkata, saya diaspora Indonesia. Even waktu saya melewati imigrasi di Cengkareng, saya selalu bilang, saya diaspora Indonesia dan mereka menghargai. Itu satu-satunya. Nanti saya masih punya fotonya. Jadi pada saat CID 2 dan CID berikutnya, waktu kita datang ke Jakarta, itu ada jalur khusus di imigrasi ya, waktu di bandara ya. Saya nanti akan tampilkan fotonya nanti ini, bahwa waktu itu kita seperti kayak apa ya, seperti kayak orang penting lah, VIP ya. VIP. Sedikit begini nih. Ya, selamat datang. Orang imigrasinya juga kenalin saya. Oh, ini Pak Buce ya. Saya sering menonton YouTube. Betul kan? Betul kan? Betul kan? Selebritis pesohor, makanya saya bilang tadi. Oke. Ya. Terus ya tadi bisa dilanjutkan lagi tadi ceritanya. Ya. Jadi memang apa perjalanan kita ya adalah naik turun. Mungkin ada yang aktif, sekarang tidak aktif. Ada mungkin tadi teman menjadi sedikit jauh, lalu menjadi teman, gitu ya. Oke. Gara-gara diaspora ya. Ya. Tapi saat ini udah dikenal. Dan yang kedua, yang sangat saya bangga, karena saya kan hadir di setiap acara-acara KJRI. Saya tahu benar kata-kata dari para tamu-tamu. Dulu tamu-tamu KJRI itu pejabat-pejabat datang, menteri, pejabat apa semua. Oh, kami mau mengunjungi masyarakat Indonesia. Jadi tapi setelah 2012, semua mempunyai satu kata yang sama. Semua tamu yang datang pasti berkata, kami mau bertemu dengan diaspora Indonesia. Oh, kita bangga banget. Jadi memang pemerintah sangat menghargai itu, dan itu sudah merupakan kata-kata yang biasa. Dulu itu adalah hal yang aneh. Apa? Diaspora? Apa? Olahraga ya? Kayak mempora gitu. Bukan, malah ada yang bilang pakai semacam apa istilah terminologi di apa ilmu biologi ya. Ya kan? Apa jamur ya. Sampai sekarang masih ya. Tapi itu ya saya jelaskan ke orang-orang juga. Saya pakai istilah itu. Saya bilang, oh ya kita seperti jamur, seperti spora jamur. Spora menyebar ya, betul. Ya. Bisa betul juga ya. Ya, tapi sekarang yang kedua yang sangat penting, setiap pejabat yang datang ke LA semua akan berkata, kami mau bertemu diaspora Indonesia. Ya. Oke. Buce, kira-kira ke depan ke depan setelah Kongres ataupun nanti 10 tahun gerakan diaspora tahun depan, kira-kira sebenarnya diaspora ini seperti apa sih yang kita harapkan? Perannya apa? Lebih dari sekarang atau tadi apa bagaimana isu-isu ataupun needs dari para diaspora dari grassroots, misalnya tadi kebutuhan akan apa pelayanan, duit kewarganegaraan dan lain-lainnya, sebenarnya ke depan ini seperti apa sih? Terus terang, kalau kamu tanya saya memang untuk duit kewarganegaraan ini agak susah. Karena kita harus seperti kita tahu itu tidak ada di UUD 45, yang ada hanya WNI, WNA, tidak ada antaranya. Sehingga untuk membuat itu harus dibutuhkan amandemen di UUD 45, which is persetujuan 2/3 anggota DPR. Jadi sangat susah gitu. Tapi ada jalan keluar yaitu kartu diaspora yang cukup dengan instruksi presiden dan
Menteri Luar Negeri ya, yang kita sudah ada sekarang. Ya, jadi saya sangat berharap bahwa fungsi kartu diaspora ini akan diperluas karena ini satu-satunya yang kita punya nih, yang bisa mengakomodasi dua hal. Frans, hanya dua hal yang orang Indonesia selalu minta. Pak Buce, kami bisa punya harta milik di Indonesia, saya punya warisan banyak. Saya sudah warga negara Amerika, sekarang tidak bisa punya warisan. Makanya mau warga negara Indonesia. Nah, kalau itu bisa diakomodasi dengan kartu diaspora, puji Tuhan. Yang kedua, waktu dia mau pensiun di Indonesia, dia mau mati di Indonesia gitu loh. Lebih murah dengan uang dari luar negeri. Dia tidak bisa lepaskan ke warga negara luar negeri, nanti dia tidak terima pensiun, jadi susah kan? Nah, kalau itu bisa diakomodasi, kita diaspora bisa mengakomodasi itu, saya kira puji Tuhan itu bisa memuaskan keinginan daripada diaspora Indonesia seluruh dunia. Oke. Luar biasa ya diskusi, dan ini merupakan poin-poin penting yang sebenarnya tidak hanya dibicarakan di Kongres, tetapi bisa ditindaklanjuti para pemerintah, karena seperti yang saya pernah sampaikan bahwa diaspora ini adalah aset, adalah talenta Indonesia juga ya, walaupun kita saat ini tinggal di luar negeri, beberapa kita juga sudah tidak pegang paspor hijau lagi, tetapi kalau dulu ada istilah lagu kan, belalah dadaku, itu merah putih dalamnya kan, merah putih. Tapi karena kebutuhan dan ya tadi, kita untuk karir mungkin di luar negeri, kita harus melepaskan salah satu kewarganegaraan karena tuntutan tugas ataupun memang konsekuensi kita kalau untuk posisi-posisi tertentu. Tapi seperti yang kita bilang tadi, jauh kita ini tidak mengurangi kecintaan kita sama tanah air ya. 17 Agustus itu selalu kita tunggu-tunggu, karena disitulah kesempatan kita bisa pakai batik, bisa pakai udeng, bisa pakai kain, bisa pakai kebaya ya, makan nasi tumpeng ya kan, main 17 Agustusan, lari karung segala macam. Itu suatu kerinduan kita, kangen kita sama Indonesia untuk hal-hal ini. Mungkin terakhir, Buce, ada yang Buce ingin sampaikan kepada para diaspora khususnya untuk bisa aktif ikut di diaspora? Apa sih keuntungannya ikut kongres ini? Ya, jadi seperti kata baju kos saya, we all come from the same place, dari Indonesia. Ya, kita ini ada di Indonesia, ada di LA, kamu ada di Australia, ada di Jepang, ada di Kanada, ya, di mana-mana. But we all come from the same place. Ingat aja gitu ya. Okay. Ini adalah pesan kita. Ya, jadi makanya saya sengaja pakai baju kaos ini untuk mengingatkan kita come from the same place. Ya. Mungkin sedikit menambahkan tadi, selain kita juga mengikuti update gerakan diaspora ini, apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita lakukan, sudah kita kontribusikan, baik yang diliput di media ataupun yang sunyi senyap ya. Banyak juga para diaspora ini berbuat untuk tanah air tapi tidak pernah mencari publikasi ya. Mereka selalu membantu, kalau kata memberi dengan tangan kanan, tangan kiri nggak perlu tahu lah gitu. Tapi kita tahu banyak yang setelah membantu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah membuat kebanggaan kita menjadi orang Indonesia di luar negeri. Bahwa kita ada, kalau katanya ya, ini juga suatu PR ya kita bilang tadi, bahwa berapa sih jumlah diaspora Indonesia, kita nggak pernah bisa tahu berapa ya. Ada yang bilang 4,5 juta, ada yang bilang 6 juta, ada 8 juta, tapi it's a big number lah gitu ya, bahwa kita ini adalah jaringan besar, jaringan global, tidak hanya di Amerika saja, di LA saja, tapi di seluruh dunia, karena berdasarkan informasi ataupun data yang ada, dari kutub utara sampai kutub selatan, dari ujung timur sampai ujung barat, orang Indonesia itu ada di mana-mana ya. Jadi ini suatu kebanggaan kita, dan kalau kita di luar negeri, orang lokal tidak akan tanya kamu orang Batak, kamu orang Jawa, tidak. Tapi mereka akan tanya, kamu orang Indonesia ya? Mereka akan tanya itu, orang Indonesia. Jadi
identitas kita sebagai Indonesia itu seharusnya bisa mempersatukan kita. Kita tidak terkotak-kotak lagi dengan kelompok-kelompok kecil, kelompok keagamaan, tapi kita adalah orang Indonesia. Ya. Bagaimana? Setuju? Setuju 100%. Jadi seperti foto saya di belakang ini, kita punya kesempatan untuk memperkenalkan di mana tempat kita, where we all come from the same place. Betul. Jadi kita mempunyai kesempatan untuk memperkenalkan negara kita di mana aja kita berada. Dan itu diaspora juga adalah sebenarnya ada kalau kata orang itu adalah private diplomats, ya, diplomat swasta, diplomat partikelir, bahwa kita juga membawa nama Indonesia. Jadi apa yang kita lakukan di komunitas ataupun di negara kita tinggal, kita tetap selalu akan membawa nama Indonesia. Ya, ingat kejadian pada saat keributan di Washington, ada anak yang merusak, tapi karena orang lihat di tangannya ada tato Indonesia, itu yang disorot terus kan. Jadi kita harus juga menjaga nama baik Indonesia dimanapun, dan ya sebagai warga negara yang baik, ikut aturan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, amin. Amin. Buce, thank you for your time. Terima kasih untuk waktunya. Saya tahu kita tidak sabar untuk hari Sabtu nanti. Kita akan ketemu lagi, saling kenal satu sama lain, dan mudah-mudahan persahabatan kita, persaudaraan kita sesama diaspora ini akan semakin besar dan besar dan besar lagi terus. Ya, kita punya banyak kenal. Ya. Jangan lupa pakai ulos pada hari itu ya. Pakai ulos kenapa? Tinggal pakai selendang. Sip. Nanti kita atur. Oke. Sampai ketemu lagi teman-teman, ya. Oke, teman-teman sekalian, para diaspora Indonesia yang mengikuti YouTube kami berdua, YouTube-nya Buce dan YouTube-nya diaspora.indonesia, merupakan kesempatan yang sangat beruntung sekali kita bisa kolaborasi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa mengajak teman-teman diaspora yang belum register ya, karena kalau nggak salah panitia akan bikin olimpiade chapter atau negara mana yang mengirimkan pesertanya yang paling banyak nih nanti. Jadi jangan sampai Anda malu bahwa negara Anda ranking medal tally-nya rendah nanti ya. Jadi jangan sampai ya. Ini kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa yes, saya diaspora dari Amerika, saya dari Eropa, saya dari Australia, saya dari Asia. Kita hadir sama-sama, kita bisa tunjukkan jati diri kita bisa berkontribusi, dan mudah-mudahan ini menjadi awal kebangkitan diaspora Indonesia di masa depan dan lebih luas lagi. Oke? Sampai ketemu. Sampai ketemu. Oke. Bye.